Halo Akang Teteh Anom Daluke, kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Ini kita ketiga kali nih Kang, ada di area ini nih. Ini di area wisata ya. Wisata. Ini namanya kawasannya nih Grace Rose Farm. Jadi ini wisata bunga dan kuliner. Kuliner ya. Nah, kemarin-kemarin kan kita syuting di area tamannya. Taman ya. Nah ini restonya. Kampung restonya Mawar nih. Ya, asik banget tempatnya. Ya, ada yang outdoor, ada yang dalam. Ini udaranya seger lah ya. Autentik. Di utara Bandung. Indonesian food. Ada di kawasan Bandung Utara, di Jalan Kolonel Masturi, tepatnya di depan Curug Cimahi, Curug Pelangi ya. Jalan Kolonel Masturi. Harus dicoba ya, Kang Teteh ya. Kang Inan, sehat? Alhamdulillah. Gini nih orang hotel nih, alhamdulillah dan selalu tersenyum ya. Walaupun mungkin lagi sibuk atau apa ya, kudu tersenyum ya. Karena itu tip pertamanya ya, always smile. Oke, Kang Inan, seperti biasa konten kita nih Hotelier Story. Cerita-cerita mengenai perjalanan karir ya. Mudah-mudahan ada benefitnya atau manfaatnya buat kita yang pantengin channel ini ya, terutama buat yang sedang berkarir atau juga yang sedang belajar di perhotelan ya. Kang Inan punya cerita apa nih hari ini nih? Oke. Jadi hari ini saya pengen cerita ini suatu pengalaman yang sangat bermanfaat untuk karir kita. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sedang berkarir, terutama di awal-awal karir, ataupun di tengah-tengah karirnya dalam memanage sebuah properti, kalau melihat properti itu jangan hanya melihat hotelnya bagus, jangan hanya melihat propertinya bagus, ya dengan operator yang wah yang hebat, lihat mewahnya hotel, jangan hanya ke sana. Jadi sebetulnya kita harus banyak belajar terhadap kasus-kasus yang terjadi di bidang hotel manajemen. Nah, banyak hotel-hotel yang bagus, punya SOP-nya bagus, manajemennya bagus. Ya, kalau kita langsung bekerja di hotel-hotel seperti itu, kita nggak belajar apa-apa. Sedikit pelajaran yang kita dapat di sana. Tetapi kalau kita bekerja di sebuah properti yang dalam tanda kutip banyak kekurangan ya, di sanalah kita banyak belajar. Nah, suatu saat saya diminta, sebetulnya saya lagi baru tanda tangan kontrak di satu properti lain, ya. Tiba-tiba saya diminta untuk, enggak, lu berangkat ke sini deh. Di sini perlu penanganan yang lebih serius. Saya nggak bertanya penanganan seriusnya seperti apa gitu ya. Oke, akhirnya saya pindah. Saya pindah ke sebuah hotel baru dengan kapasitas kamar 300 ya. Ada ballroom, kapasitas buat 2000 orang, meeting room ada 3. Ya, kemudian ada restoran dan lain-lain seperti biasa. Kolam renangnya ada 4. Wow. Nah, yang lucu, ini yang tantangan yang pertama nih ya buat kita. Begitu masuk ke dalam hotel tersebut, ternyata hotel tersebut basementnya tuh banjir. Ternyata banjirnya tuh udah 2 tahun. Banjirnya itu kira-kira antara 5-10 cm Pak. Ya. Nah kemudian dari 300 room bay yang sellable itu cuma 200 ya, 220 ya, dari 3 itu. Kemudian dari 6 lift yang ada di hotel, 3 buat tamu, kemudian 3 buat banket dan servis. Itu yang jalan cuman 1 buat servis, 1 buat tamu. Oke. Ini kan kebayangkan. Genset juga kapasitasnya sangat minim sekali ya, genset sama sekali. Nah, jangan kita kemudian mengalami situasi ini terus kita mundur. Justru itu tantangan buat kita
bagaimana membuat hotel tersebut bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Iya. Oke. Nah, ini satu tantangan buat kita. Jadi di sana kita belajar berkreasi, inovasi, bagaimana kita memperbaiki semua kekurangan-kekurangan, kerusakan-kerusakan tadi menggunakan uang hasil operation. Karena apa? Masalahnya waktu itu hotel tersebut ya sudah tidak mendapatkan backup finance yang baik dari owner maupun dari bank, sama sekali nggak ada. Ya, sulit sekali ya. Jadi gimana kita sebagai manajemen bisa mencari uang lebih untuk memperbaiki lift tadi, memperbaiki kamar-kamar yang 80-an kamar itu tidak bisa dijual karena tidak ada furniturnya, lift yang berantakan semua, yang banjir di bawah. Investment. Ya, oke. Saya minta uang sama owner tidak pernah dikasih. Ya, jadi harus menerima. Terus apakah kita harus mundur dengan keadaan seperti ini? No way, saya bilang. Ya, no way. Kita harus buktikan bahwa kita profesi kita sebagai hotelier ini bukan cuman bisa disuapin, tapi kita juga bisa cari makan sendiri, kita bisa nyuapin sendiri. Oke. Kita cari jalan keluar. Yang pertama adalah kita mencari market, ya, marketing yang baik. Nah, suatu saat ada organizer yang minta kepada saya 300 kamar. Terus anak-anak sales bilang, Pak, nggak mungkin lah kita nggak punya. Kapan? Saya bilang. Ya, kapan? Saya bilang ini. Oh, masih 3 bulan lagi. Oke, bilang bisa. Bisa, saya bilang bisa. Oke, karena nilainya cukup tinggi. Nilainya cukup tinggi untuk meeting 3 hari. Dia butuh 300 kamar. Dia butuh satu ballroom yang gede, sama dia butuh 6 breakout room. Oke, full board meeting lah ya. Ya, full board meeting sama 3 hari. Akhirnya saya bilang sama manajer saya, oke, saya minta DP 50% sekarang juga. Mau nggak dia? Bapak bisa jamin? Insya Allah, saya bilang. Insya Allah. Akhirnya apa? Dengan uang DP tadi 50%, saya bilang sama owner, saya bilang sama operator, bilang sama bank, uang ini jangan diganggu. Karena uang ini akan saya pakai buat furnish 80 kamar, ya. Jadi beli tempat tidur baru, beli kasur baru, ya, beli semua furniture buat kamar baru. Kemudian furnish lift, ya, lift diperbaikin semuanya, dan lain-lain, ya, termasuk meeting room juga. Masih ada masalah. Ternyata dia minta breakout room itu bukan 6, ternyata dia minta 10. Oke. Timbul sakit kepala lagi. Akhirnya saya minta, saya bilang sama operator waktu itu, Pak, saya pinjam uang. Untuk apa? Saya akan furnish, ini ada 10 meeting room baru tambahan yang harus saya punya untuk meeting tanggal sekian dengan gross revenue sekian, saya bilang tuh. Akhirnya saya dikasih pinjam uang sama operator, kasih pinjam uang. Berapa lama kamu bisa kembaliin uang ini? Saya bilang saya minta setahun ya. Tahun saya kembali uang. Oke. Akhirnya dengan DP saya bisa furnish, ya, kamar 80, kemudian bisa memperbaiki lift, ya, yang tadi ada 4 lift yang rusak, ya. Kemudian saya bisa dengan hasil uang pinjaman tadi bisa menambah 10 meeting room baru. Ya, 10 meeting room baru. Dan akhirnya yang 10 meeting room baru yang saya janji setahun untuk bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut, 6 bulan bisa kembali, Pak. Iya. Dengan 6 bulan bisa. Karena apa? Tamu-tamu yang lain melihat bahwa ada perbaikan dalam produk, dalam pelayanan hotel ini. Jadi tamu-tamu lain pun tertarik untuk membuat event di hotel kita. Nah, jadi dengan pengalaman seperti ini, ya, kan
ini banyak trik-trik yang kita kerjakan. Rekayasa dalam tanda kutip positif ya. Positif nih, rekayasa positif. Kita bisa menghasilkan, memperbaiki produk yang lebih bagus lagi, sehingga nilai jual hotel tersebut akan naik, ya. Nilai jual tersebut akan naik dan akan menyebabkan tamu lain akan tertarik untuk datang. Ini yang harus kita. Jadi kalau kita kerja di hotel yang mulus dengan fasilitas yang lengkap, nggak ada effort apa-apa untuk kita. Tadi Kang Inan ini ya dituntut untuk langsung kreatif bagaimana cara lead customer, perbaikin produk yang ada, duitnya ada ya. Ya, terutama juga untuk karyawan. Karyawan, karena yang awalnya unmotivated dengan perbaikan produk tersebut, training kita buat, karyawan akan termotivasi. Wah, ternyata kita bisa juga. Akibatnya kan apa? Service charge naik, gitu kan? Service charge naik, penambahan karyawan, kemudian perbaikan kondisi gaji dan lain-lain gitu loh. Ini kan memotivasi karyawan untuk hal seperti ini. Nah, ini harus dipunyai oleh kita, apakah itu seorang departemen head atau itu seorang GM. Kita harus selalu berinovasi, kreatif setiap saat, apalagi dalam situasi-situasi seperti ini sekarang ini dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Inovasi yang harus kita punyai, harus kita tidak boleh pernah berhenti berkreasi. Itu Pak. Kang Inan dalam hal ini juga selain kitanya bisa berpikir inovasi, kreatif dan lain-lain, juga ada juga hal yang penting. Kita harus bisa juga lead tim ya, karena kalau nggak disupport dengan tim yang solid, sebagus apapun ide kita, tapi mungkin cara penyampaian kita, cara mempresentasikannya ke tim, itu kan perlu confident ya. Bayang Kang Inan di saat-saat itu, tadi kan dalam kutip ya, mau pinjem duit dulu nih, kan kurang tadi kan, dari DP kurang dong. Gimana kalau kita tidak bisa membuat confident management operator ya, dengan presentasi dong, plan, balik lagi kapan gitu kan. Ternyata alhamdulillah dalam waktu 6 bulan bisa kembali lagi ya. Satu lagi, kita sebagai manajemen tim, sebagai eksekutif tim di sebuah hotel, yang namanya proyek manajemen itu ya harus kita kuasai. Punten, maaf yang tadi nggak jelas. Proyek manajemen, proyek manajemen. Yang gedenya kan studi kelayakan. Tapi yang kecilnya ya proyek manajemen lah. Misalkan kita membuat sebuah outlet baru, kita membuat suatu program-program pekerja baru. Ya, yang paling kecilnya misalkan kalau kita bikin acara untuk event misalkan malam tahun baru, kan kita harus bikin proposal ini, profit and loss. Iya, betul. Ya kan? Ini bikin acara kita loss ngapain juga. Nah, itu kecilnya, tapi besarnya adalah kita bikin outlet baru. Ya, kita bikin studi kelayakan. Itu kita harus kuasai itu, bagaimana membuat perhitungan keuangan, membuat perhitungan pemasaran, itu harus dikuasai oleh kita. Kang Inan nih, saya boleh tanya ya, mengenai tadi yang awal-awal karir ya, kita juga kan kalau bisa menerima tantangan lah ya. Kadang-kadang gini Kang Inan, ada lowongan nih, jadi GM di Hotel X gitu, tapi rumornya nih, wah jangan di situ lah, gila lu ownernya, itu banyak yang keluar gitu ya. Berapa bulan, dalam setahun katanya GM 2 kali nih, 3 kali turnover tinggi gitu kan. Ada 6 kali setahun. Nih kalau buat Kang Inan nih, kalau ada kayak begini gimana nih? Sebagai orang nih, saya pingin berkarir lah ya. Sementara belum ada nih offering GM. Ada offering GM, tapi di awal-awal udah rumorsnya udah negatif nih. Jadi gini, sebetulnya kita sebagai seorang leader, kematangan kita harus kita mengukur kematangan diri kita. Dari mana kematangan diri kita, kematangan manajemen kita, kematangan memimpin kita ada dari pengalaman. Kalau kita ngomong soal owner, gimana Mas? Semua owner sama sih. Dari A sampai semua owner sama, dia cuma pengen uangnya cepat kembali. Itu profit aja. Lah ya. Pengen profit ya, semuanya. Tinggal sekarang bagaimana kita
apa namanya, membuat chemistry, Iya, ya. betul. Kita nyambung dengan owner Iya, gitu loh, betul, ya kan? Dudukan posisi kita sebagai seorang owner, bagaimana dia sudah investasi, pengen uangnya kembali gitu loh, ya. Walaupun ini banyak sekali kasusnya ya, pengen banyak sekali kasusnya, itu cerita lain lah nanti Iya, ya, iya, nanti kita cerita yang lain lagi gitu. Tetapi bagaimana kita bisa menyamakan persepsi supaya chemistry kita nyambung dengan owner. Owner mah di mana-mana juga sama. Dibilang ngerecokin kita, ya ngerecokin. Nah, Wajar ya. Kita dibayar bagaimana untuk bisa memanage properti ini dengan baik. Iya. Baik dan menghasilkan. Itu aja sih kuncinya. Iya. Nanti penjabarannya pada episode selanjutnya. Jadi itu Kang Teteh ya, cerita kita kali ini nih ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pantengin terus channel Hotelier Story kita di Anom Daluke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.